Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, Ibu Rektor, kemudian Bu Puji, dan dari Pak Krisna, serta teman-teman eh, komunitas Kagema pulang Jumat kembali Ahad, dimanapun berada, terutama yang sedang berada di perjalanan kereta api saat ini masih tertahan seperti itu. Semoga senantiasa kita semuanya diberi kesehatan dan keselamatan sampai tujuan. Ikut-ikutan seperti tadi, ada pantun, pulang Jumat naik kereta, kembali Ahad hati gembira. Kalau diskon makin terasa, penumpang senang, loyal pun setia. Baik, semoga dengan adanya diskon dari kereta api ini kita bisa senantiasa senang terus seperti itu meskipun beban pikiran makin banyak, tapi dengan adanya diskon-diskon ini eh, bikin kita bahagia. Izinkan kami untuk eh, share sedikit tentang PJKA seperti itu. Izinkan kami perkenalan dulu. Nama saya Tisna Surya, kebetulan alumni Sosiatri di UGM, kebetulan juga alumni UI seperti itu, aktif di komunitas PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Saat ini profesinya pengabdian masyarakat dan beberapa kegiatan lintas wilayah seperti itu, ada profesi juga dengan ESG dan CSR konsultan. Nah, aktivitas pulang pergi ke Jogja, kebetulan pulang kampung ke rumah, tinggal di Depok seperti itu, adalah jenguk keluarga dan orang tua seperti itu. Jadi ini beberapa kegiatan pulang kampung saya. Jadi bisa juga sarungan. Pokoknya kalau pulang kampung itu pokoknya bikin senyaman mungkin seperti itu. Kemudian ini foto-foto narsis dulu. Kemudian, nah, terkait tentang komunitas PJKA, izinkan kami ingin menyampaikan merupakan komunitas alumni UGM yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, baik keperluan kerja maupun wisata, seperti yang disambungkan pada pembicara-pembicara sebelumnya, seperti itu. Fenomena pulang Jumat kembali Ahad ini menjadi ciri khas kami seperti itu, anggota yang pulang kampung. Makanya kita eh, namakan PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Atau bisa juga ngelaju. Jadi teman-teman alumni UGM di seluruh Indonesia, terutama yang ngelaju, seperti itu bisa bergabung di pulang Jumat kembali Ahad ini. Dari data jumlah anggota yang tercatat sekitar 300-an, kemudian ada 50-70% yang apa namanya aktif mobilitas, kemudian 70%-nya juga hampir menggunakan jasa kereta api ini seperti itu. Jadi ada beberapa moda transportasi, ada bis, kereta, pesawat seperti itu, tapi yang hampir 70% adalah menggunakan kereta api seperti itu. Nah, eh, ini teman-teman kami ketika ketika di kereta penuh dengan kehangatan, canda tawa, kemudian bisa saling bertukar informasi seperti itu. Ini ada Mas Komo, sesepuh kami yang mengajak kami untuk bergabung di komunitas PJKA dengan eh, kehangatannya seperti itu. Jadi di kereta biar nggak gabut. Hmm. Jadi kalau di kereta itu kan kadang cuma duduk, di ini kan gabut. Nah, dengan adanya komunitas PJKA ini eh, mengurangi kegabutan lah, seperti itu di dalam kereta. Apalagi sekarang kereta ini banyak fasilitasnya, ruang makan yang nyaman, restorasi yang makin menarik, kemudian menu-menu makanan juga eh, bervariasi dan beberapa juga bisa apa namanya ramah di kantong seperti itu. Kemudian anggota Kagama
anggota Kamagama PJKI ini sudah mendapatkan pengalaman menggunakan diskon KAI mulai dari proses registrasi. Nah, waktu itu kita coba membantu untuk eh, apa namanya kolektif seperti itu. Nah, kalau seperti yang diinfokan tadi, kalau sendiri-sendiri itu ada agak harus ke stasiun, harus agak ribet seperti itu. Makanya kemarin kita mencoba membantu untuk kolektifkan seperti itu dengan dibantu teman. Kebetulan ada teman juga di KAI seperti itu yang saat ini juga bergabung untuk dibantu untuk registrasikan. Tapi karena jumlahnya makin banyak, belum banyak bisa tercampung dan akhirnya para peserta ini ada yang hadir di sana seperti itu. Nah, progres registrasi ini kita kemarin langsung ke lokasi seperti itu, secara kolektif juga dibantu seperti itu. Nah, nanti mudah-mudahan eh, kita bisa libatkan atau ada akses kepada KAI secara resmi dalam rangka member baru atau member registrasi ini bisa kolektif saja, sehingga memudahkan para member-member lain atau mahasiswa alumni lain bisa mudah menggunakan. Nah, rute perjalanan yang paling sering dilakukan adalah Jogja, Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya. Ini berdasarkan diskusi kalau ketemu kopdar di dalam gerbong kereta api ataupun di stasiun kereta api. Kemudian dampak untuk kesejahteraan yang pertama yaitu efisiensi biaya. Diskon bisa memberikan penghematan biaya transportasi yang sangat signifikan. Nah, misalnya tiket kereta api 400.000, lumayan dapat diskon 40%, 10%, 40.000 untuk bisa beli makan di gerbong kereta di restorasi sambil diskusi ataupun sambil memerat kehangatan dengan penumpang lain seperti itu. Kemudian akses sosial mendorong keterlibatan alumni dengan pengabdian masyarakat di kampung halamannya. Jadi dengan adanya mobilitas para alumni ini bisa memberikan efek juga kepada masyarakat di kampung halamannya, kemudian bisa memberikan masukan, pendampingan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemerataan ekonomi. Jadi dengan seringnya kami pulang kampung seperti itu otomatis ekonomi juga bisa berkembang di masyarakat setempat seperti itu. Jadi di situ ada pemerataan ekonomi misalnya di sektor lokal misalnya kuliner, hiburan, transportasi. Jadi tidak mengacu di misalnya di Jakarta aja seperti itu. Jadi di situ ada pemerataan ya, seperti itu. Kemudian ada juga dengan adanya diskon ini, yaitu alumni merasa diperhatikan dan dihargai sebagai bagian dari keluarga besar UGM. Jadi terima kasih kepada UGM yang sudah memfasilitasi diskon ini dengan kereta api dan berusaha setiap tahunnya ada penjajakan dengan PT Kereta Api Indonesia. Program ini tentunya bisa mendapat sambutan hangat dari alumni, terutama komunitas PJKA, komunitas yang melaju ini seperti itu. Jadi fasilitas ini mendorong alumni untuk lebih aktif berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Jadi bisa menjadi sarana mendekatkan antara eh, keluarga dan masyarakat seperti itu. Dan bisa juga membangun rasa bangga, semangat kolektif sebagai bagian dari keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, ini ada beberapa harapan dan saran yang kami eh, rangkum dari teman-teman di eh, grup PJKA. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum bergabung dengan komunitas PJKA, pulang Jumat ke Milahad bisa bergabung di grup WhatsApp kami, sehingga di situ bisa golek konco. Jadi ketika kereta api, saya naik kereta Taksaka, jadi nanti oh bisa, jadi ketemu di restorasi ya. Jadi biar nggak ada gabut-gabutnya juga di kereta api, jadi bisa menambah kehangatan seperti itu. Nah, ini adalah harapan dan saran dari para member seperti itu. Misalnya yang pertama adalah program promosi dan diskon seperti itu. Nah,
program promosi dan diskon ini harapannya sih nanti eh, tidak hanya potongan kereta api aja, tapi apa namanya makanan juga bisa dapat diskon lah seperti itu. Misalnya 5% seperti itu. Kemudian ada program loyalty tiket. Nah, dulu zaman masih pakai karcis yang apa namanya harus disimpan warna biru, ada mengkilapnya gitu. Biasanya ada beli 10 kan gratis satu kali. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan itu itu lagi seperti itu ada program loyalty seperti itu. Kemudian ada juga diskon tarif kereta lokal. Kemudian ada peningkatan diskon reguler, misalnya menjadi 15%. 10% udah alhamdulillah, 15% alhamdulillah banget seperti itu. Sangat berharga sekali untuk para tim-tim pengelaju ini seperti itu. Kemudian terkait peningkatan fasilitas dan keamanan. Nah, mohon nanti ini ada saran informasi kotak darurat di toilet. Ternyata teman-teman kami juga ada yang pernah kejebak di toilet kekunci, jadi ini bisa membantu sekali nanti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah desain meja ramah laptop seperti itu. Jadi nanti harapannya sih teman-teman kan sambil kerja, kalau di restorasi lama kelamaan kan ya enak seperti itu. Nah di apa namanya di kursi itu eh, apa namanya desain mejanya kursi itu kalau bisa ya agak di laptop itu nggak bikin pegel punggungnya seperti itu. Jadi nanti ada uji seperti itu. Kemudian ada fasilitas sepeda utuh. Selama ini kan ada fasilitas sepeda yang bisa dilipat. Nah, mungkin nanti ke depan KAI bisa memberikan fasilitas untuk teman-teman yang membawa sepeda utuh selama utuh seperti itu sebagai wujud dari apa namanya kolaborasi untuk multimoda yang ramah lingkungan. Kemudian harapan dan saran kemudian memastikan CCTV on. Jadi CCTV yang ada di kereta api itu gerbong selalu on, kemudian bisa disambungkan dengan face recognition, jadi deteksi wajah seperti ketika di apa pas tiket masuk itu. Nah, alhamdulillah saat ini nggak perlu kalau mau masuk kereta nggak perlu apa cetak tiket, tinggal jalan kaki, tinggal ini deteksi wajah sudah bisa jalan seperti itu. Alhamdulillah terima kasih kepada KAI yang sudah bertransformasi digital terhadap tiketing ini. Nah, nanti mudah-mudahan eh, CCTV ini apakah juga sudah disambungkan. Jadi kalau ada barang hilang, oh diambil siapa, jadi kelihatan, oh ini dipegang ini ke bawah penumpang ini, misalnya seperti itu. Kemudian harapan dan saran lainnya adalah pengembangan dan layanan inovatif. Jadi kemudahan dalam sistem booking tiket. Nah, ini ada beberapa saran pembelian tiket tidak langsung terkunci dalam transaksi. Jadi ini ada beberapa pengalaman tidak langsung terkunci dalam satu transaksi dengan toleransi maksimal 6 percobaan misalnya dalam sehari untuk mengakomodasi keterbatasan sinyal di beberapa wilayah. Nanti mungkin teman-teman yang PJKA lain bisa menambahkan seperti itu. Kemudian ada juga kereta semi cepat weekender. Jadi pengembangan layanan Jakarta-Jogja, Solo-Jogja misalnya waktu tempuh 5 jam, misalnya khusus di hari Minggu, jadi dia agak dicepetin dikit seperti itu. Jadi dari Jogja bisa jam 9 sampai di Jakarta bisa di pagi hari seperti itu. Kemudian adanya gerbong sleeper, jadi kayak di beberapa negara itu kan sekarang ada kereta yang sleeper kayak di film-film eh, box office kayak gitu kan eh, ada kereta-kereta sleeper nih. Jadi kayak kita pengen lah sekali-kali ada kereta yang beneran sleeper seperti itu, baik di kereta ekonomi eksekutif dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu. Sehingga para ngelajur ini eh, nggak capek-capek juga ketika setiap Sabtu Minggu harus pulang kampung. Dengan adanya gerbong sleeper ini bisa istirahat dengan tenang. Kemudian ini ada harapan di saat kejadian eh, yang luar biasa ya menyebutnya, misalnya ada kecelakaan masalah teknis. Ini kami rangkum dari kejadian semalam. Kami turut apa namanya
berduka atas musibah kecelakaan anjloknya kereta pada kemarin sore. Semoga segera tertangani dengan baik. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa saran, semoga bisa memberikan apa masukan. Kemudian adanya kejadian luar biasa seperti itu, ada informasi yang transparan ataupun real time. Jadi informasi ini sangat dibutuhkan bagi para penumpang seperti itu. Kemudian ada kompensasi. Ya, jelas kita kan ada beberapa kompensasi nih. Kami menyarankan penguatan dan sosialisasi mekanisme kompensasi yang lebih cepat dan mudah dipahami, agar penumpang merasa terlindungi dan semakin loyal, sehingga menumbuhkan loyalitas dan memberi rasa aman secara finansial bagi penumpang. Jadi, eh, ketika adanya keterlambatan kereta, kita udah kejebak di jalan, otomatis kan perut keroncongan. Jadi harus mengeluarkan kos lagi untuk membeli makanan dan lain-lain seperti itu. Sehingga eh, itu otomatis menambah kos. Nah, untuk itu mungkin bisa di apa namanya, kalau misalnya ada kejadian langsung soal ini apa namanya kompensasinya itu mungkin bisa diungkapkan ataupun ada eh, informasi terkait apa namanya informasi terkait kompensasi tersebut. Kemudian ada layanan darurat. Saya kira sih sudah ada ya layanan darurat, setiap gerbong juga sudah ada call center-nya seperti itu. Nah, kenapa kita harus apa namanya ungkapkan kembali biar memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya kepada para lansia dan ibu hamil serta anak-anak. Jadi ketika misalnya AC mati tiba-tiba di gerbong seperti itu, nah itu tuh mesti anak-anak sangat rewel sekali seperti itu. Jadi harapannya sih nanti eh, dengan adanya pelayanan darurat yang lebih nyaman seperti itu bisa apa namanya menyebabkan nyaman para penumpang. Prosedur evakuasi. Nah, mungkin eh, adanya apa namanya induction ya. Jadi mungkin lebih apa namanya diseringkan seperti itu, diseringkan dalam rangka prosedur evakuasi baik untuk penumpang, untuk kepada penumpang jika suatu ada terjadi ketidak adanya kedaruratan, kegawat daruratan seperti itu. Jadi biar nggak panik juga seperti itu. Kemudian ada komunikasi empatik. Alhamdulillah selama ini sih ketika ada kejadian luar biasa, alhamdulillah saat ini petugas sudah berempatik kepada para penumpang, jadi sehingga mengurangi tekanan psikologis. Terima kasih atas transformasinya kepada PT KAI yang sudah memberikan apa namanya pelayanan yang empatik kepada para penumpangnya seperti itu. Kemudian harapan jaminan perlindungan dan asuransi. Nah, ini mungkin di aplikasi sih mungkin udah ada apa namanya asuransi ya. Jadi nanti mungkin bisa lebih di apa namanya tekankan lagi seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi dan feedback publik. Bolehlah nanti sekali-kali melalui kami kita ada apa namanya survei kepuasan pelanggan. Boleh nanti di-share juga ke komunitas kami biar unek-unek teman-teman bisa bisa jadi tambah bahan evaluasi, kemudian bisa tambah eh, apa namanya feedback kepada PT KAI dan akhirnya menyenangkan kami juga seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8, perawatan dan modernisasi sarana prasarana seperti itu. Investasi dalam perawatan dan digitalisasi keamanan akan semakin memperkuat keandalan sistem dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Udah mau habis ya? Baik, kemudian ini kompensasi, ada rekomendasi tambahan juga terkait digitalisasi kartu alumni tadi, kemudian harga makanan yang meningkat, merakyat, kemudian peningkatan fasilitas di restorasi kereta api subsidi. Jadi harapannya di kereta api yang subsidi ini ruang restorasinya menjadi nyaman. Kemudian eh, yang keempat ada pemberdayaan masyarakat di sekitar rel. Jadi ada cerita
ketika kita coba menikmati kemewahan kereta api yang eksekutif, namun ketika kita melihat area rel kita kok ada masyarakat yang kayaknya rumahnya mau roboh, kemudian rumahnya mau ambruk seperti itu, rasanya nggak tega makan enak di dalam gerbong kereta api, namun di sisi lain eh, apa namanya ada masyarakat yang masih kekurangan makanan. Untuk itu, kami mendukung upaya KAI dalam menjalin kemitraan sosial yang inklusif dengan masyarakat sekitar rel sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nantinya bisa bekerja sama dengan akademisi, UGM, Puslan CSR, ataupun komunitas keagamaan. Seperti itu. Kemudian sebagai penutup, sebagai komunitas pengguna kereta api, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT KAI atas layanan transformasi yang setelah dilakukan. Inovasi dan perbaikan yang dihadirkan telah meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu perjalanan sehingga memberikan dampak nyata bagi kemudahan mobilitas harian kami. Kami percaya bahwa kolaborasi KAI, UGM, dan Kagama dapat menjadi kemitraan strategis yang berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat dari sisi bisnis, tapi juga sebagai representasi suara konsumen langsung merasakan layanan. Oleh karena itu, kami berharap masukan, usulan, dan aspirasi yang kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan inovasi kereta api ke depan. Tujuannya adalah mendukung sistem transportasi publik yang nyaman, efisien, inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami tutup sebelumnya ada pantun Pasti dari Jogja semangat. ke kota seberang. Dengan kereta kami pun senang. Kami PJKA pulang Jumat Hingga Ahad datang menjulang minta diskon biar makin tenang. Demikian Cakep lebihnya ya. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.